Banyon niki riyen pinten omah? Selikur omah. Selikur. Ya nek tekan kono. Selikur. Daleme selikur niku cara penduduk enten 100 nggih. Nggih. Anten. Enten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ajak kembali dulur-dulur untuk jalan-jalan ya. Kali ini menuju sebuah kampung yang bisa dikatakan kampung mati ya. Ada di perbukitan yang sini, tertutup rumpun bambu ini, tapi agak ke sana ya. Kurang lebih ya masih 2 atau 3 km dari tempat ini. Saya berhenti di tengah persawahan di sana Mbak ini. Nama kampung itu Banyon. Bisa dikatakan mati karena seluruh penduduknya sudah hijrah, menyisakan satu rumah saja yang masih ditinggali. Ikuti selengkapnya perjalanan kita kali ini dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Follow juga Instagram saya @purbosasongko_dalang. Salam. Oke sedulur, kita mulai perjalanan kita dari kawasan perkampungan yang ada di tengah sawah ini ya, untuk menuju ke Dusun Banyon atau Kampung Banyon. Ini masih kurang lebih 1,5 km atau 2 km ya. Ini adalah Dusun Dayu. Ini masuk Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Dulu sekian puluh tahun yang lalu, di masa saya kecil, tempat ini menjadi produsen genteng ya. Di masa lalu ini produsen genteng, cuma kemudian perkembangan waktu membuat saudara kita yang dari sini ini memilih beralih produksi, tidak lagi memproduksi genteng, akan tetapi memproduksi batu bata. Bahkan hampir setiap rumah membuat batu bata ya di sini. Kalau dulu gentengnya itu genteng yang dipesut itu loh, yang pakai citaannya atau alat cetaknya itu pakai bambu. Nah, Kampung Dayu atau Dusun Dayu berakhir di sini. Kemudian di seberang sawah ini, jika tidak salah sudah masuk Dusun Krepu ya. Dusun Krepu itu salah satu bagian dari Desa Truneng, Kecamatan Selaung. Seperti ini untuk wilayahnya, agak berbukit dan dipenuhi dengan hutan ya di kanan kiri. Tapi sama, secara umum untuk profesi warga yang tinggal di Kampung Krepu maupun di Kampung Dayu ini sama. Rata-rata produsen batu bata. Pada tahun berapa ya, akhir 80-an atau 90-an, tempat ini pernah gempar ya, karena keluar peta dari pemerintah bahwa nanti di kawasan Krepu, Dayu, Bekare, Nambak itu akan bedol deso, ditransmigrasikan karena lokasi ini akan secara besar-besaran dilakukan tambang emas, yang memang sejak zaman Belanda dulu sudah dilakukan upaya penambangan ya, kemudian dilanjut Jepang, kemudian dilanjut oleh Indonesia. Tidak tahu kenapa ternyata usut punya usut, kadar emas yang ada di area pertambangan di Dusun Krepu ini atau di Kampung Krepu ini masih terlalu mudah. Nah, ini kita masuki ujung Kampung Krepu ya, atau Dusun Krepu ya. Jalannya berkelok-kelok. Ya lumayan padat penduduknya ya meskipun di perbukitan. Nah, setelah melalui jalan ini, kita akan segera menuju ke jalur Kampung Banyon yang hanya melalui jalan setapak ya. Ini ketika sampai di sini saya agak kesulitan ya karena jalannya seperti ini. Nah, itu jalan setapak itu, jadi terpaksa tidak bisa ngerekam secara keseluruhan ya untuk kondisi jalannya. Jalannya kayak gini ya. Ini jalan setapak tapi kadung udah terlanjur naik, saya pakai motor metik. Ini terpaksa tidak bisa mendokumentasikan jalannya ya. Kita coba menelusuri ini dulu.
terus nanti tak narasikan aja. Kita sekilaskan udah memvideokan ini tadi. Jalannya kayak ngono lho ya. Nah, kayak ngono dan kita akan coba naik ke atas. Menurut informasi sih motor bisa naik. Nggak tahu kalau metik kayak gini. Gimana nanti kita turunnya. Oke. Sedikit di bawah rumpun bambu yang kita lihat itu, posisi terowongan yang sempat menggemparkan wilayah Ponorogo Selatan berada, yakni sebuah terowongan di mana menurut prediksi Belanda pada masa itu, tambang emas dengan skala besar ada atau tepatnya berada. Bahkan penggalian atau eksplorasi dengan menggunakan dinamit pun sudah dilakukan. Cerita ini saya dapatkan dari nenek saya secara langsung yang memang pada saat awal eksplorasi tersebut beliau sudah dewasa. Terpaksa saya berhenti di dekat sungai kecil tadi karena memang jalannya tidak memungkinkan untuk saya mengendarai motor yang memang tidak sesuai dengan spek. Di sini ini dulu adalah jalan lama, lurus ke depan. Jalan lama tersebut sekarang sudah tidak nampak lagi karena sudah puluhan tahun tidak digunakan. Arahnya adalah yang saya tunjuk itu. Saya lumayan mengingatnya karena di masa kecil beberapa kali datang ke tempat ini untuk mencari nanas hutan. Bukan untuk dimakan, akan tetapi diambil serat raminya, digunakan untuk sulak, kemudian sapu, dan lain sebagainya. Jalannya sudah berpindah ke sini. Sekali lagi, jujur saya tidak berani untuk mengendarai motor naik sini, karena tempat ini memang lumayan curam dan cukup untuk dilalui sepeda motor. Meskipun pada bagian jalan setapak ini, saya melihat bekas-bekas roda motor yang digunakan atau melewati jalan ini. Bisa jadi ini adalah motor milik dari keluarga yang masih tinggal di Kampung Banyon yang kian sepi ini. Menurut keterangan, Kampung Banyon dulunya dihuni oleh kurang lebih 100 orang atau bahkan bisa 100 lebih. Jumlah itu adalah pengemban dari 21 kepala keluarga atau 21 keluarga yang menempati 21 rumah yang membentang dari titik terbawah Kampung Banyon sampai dengan titik teratas kampung ini. Seperti inilah kondisinya. Kampung terdekat ada kurang lebih 1 kilometer di bawah dari posisi kampung yang ada di tengah hutan ini. Penduduk Kampung Banyon dulunya rata-rata berprofesi sebagai petani, peladang maupun juga peternak. Puluhan tahun lalu, dikarenakan pernikahan, warga-warga yang tinggal di Kampung Banyon ini, terutama generasi mudanya, mulai eksodus atau pindah ke kampung yang di bawahnya atau ikut keluarga istri maupun suaminya. Oleh karena hal itu, maka orang tua dari anak muda yang eksodus tersebut ikutan pindah karena diboyong oleh anak-anaknya. Di tempat ini, sekarang tak lagi dijumpai komunitas warga dalam jumlah besar. Karena yang tinggal di tempat ini hanya satu keluarga saja. Satu keluarga tersebut, menurut keterangan yang kita dapat, hanya terdiri dari 3 orang saja, bapak, ibu, dan anaknya. Yang di kejauhan itu adalah rumah yang ditinggali satu keluarga tersisa dari Kampung Banyon ini. Pak Bonari, demikian namanya. Sesuai yang di depan kita sampaikan, Pak Bonari pun sampai saat ini juga masih berprofesi sebagai petani maupun peternak. Di samping rumahnya
masih kita jumpai kandang kambing juga kandang sapi. Di sekitar rumah Pak Bonari ini, bekas-bekas tempat tinggal dari penduduk yang sudah eksodus masih nampak jelas terlihat pondasinya. Seperti yang kita lihat itu, tumpuan batu bekas pondasi dari rumah warga yang sudah dibongkar, kemudian meninggalkan tempat ini untuk tinggal di kampung-kampung yang lain masih bisa kita lihat. Bagian atas sana maupun ini. Itu adalah tumpukan batu pondasi yang masih nampak jelas kita lihat. Sebenarnya tempat ini sangatlah subur. Tanaman-tanaman tumbuh menghijau. Pohon-pohon jati pun nampak segar membesar. Beberapa tanaman empon-empon juga nampak terlihat subur, tumbuh di kawasan yang memang berada di tengah hutan ini. Meskipun kampung Banyon ini berada di tengah hutan kawasan Ponorogo Selatan, akan tetapi status kepemilikan tanahnya adalah hak milik. Orang setempat menyebutnya tanah pemajekan, bukan magersari atau numpang menggunakan lahan perhutani. Ini adalah kandang sekaligus juga hewan ternak yang masih dimiliki oleh keluarga Pak Bonari. Keluarga terakhir yang masih bertahan menempati kampung yang kian sepi yang ada di tengah hutan kawasan Ponorogo Selatan ini. Beberapa ekor kambing, kemudian juga beberapa ekor sapi masih nampak menghiasi kandang tua di sebelah rumah keluarga Pak Bonari ini. Jika ayam tak terbilang jumlahnya. Bahkan nampak pula beberapa gelodokan atau kandang lebah madu. Tentu saja ini juga merupakan sebuah variasi usaha yang luar biasa. Ternaknya dapat, madu dari lebah pun ada. Setidaknya untuk dikonsumsi sendiri sudah cukupan. 3 ekor sapi ini terlihat gemuk-gemuk karena memang pakan juga masih tersedia dengan banyak, dengan melimpah di sekitar rumah tinggal keluarga Pak Bonari ini. Rumah beliau bisa dikatakan terbilang besar. Rumah limas, adat Jawa atau adat Ponorogo, yang mana di sini disebut sebagai rumah Doro Gepak, nampak megah, berdiri di tengah-tengah pokok-pokok pohon jati yang memenuhi hutan di kanan maupun kiri rumah keluarga Pak Bonari ini. Di sana itu dulunya juga rumah, namun sekarang juga sudah dibongkar dan tinggal pondasinya saja. Pemiliknya juga hijrah atau pindah ke kampung yang ada di bawah, Krepu, demikian namanya, yang tadi juga sempat kita lewati. Di tempat yang saya tunjuk itu dulunya juga rumah. Sekarang pun juga hanya tinggal pondasinya saja yang nampak tertinggal merana, seolah menangis ditinggal oleh para penghuninya. Untuk mendapatkan informasi lebih jauh atau mencari tahu lebih banyak tentang kondisi kampung Banyon yang sudah ditinggal mayoritas penghuninya ini, kita akan menemui keluarga Pak Bonari, keluarga terakhir atau penghuni terakhir yang masih bertahan menempati kampung Banyon yang kian sepi ini. Assalamualaikum Pak De. Asma jangkep panjenengan ini Pak De Bonari ngaten nggih. 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 Yuswa pinten Pak De panjenengan? 3. Yuswa umur. Umure mbok piro? Pitung puluhan. Isararai. Arah-arah niku. Mboten Pak De. Banyon niki riyen pinten omah? Selikur omah. Selikur. Ya nang tekan kono. Selikur. Daleme selikur niku cara penduduk enten 100 nggih. Nggih. Anten. Enten nggih.
Niku lara-lare pripun kok ngantos sakniki kantun panjenengan omah sitok ten mriki niki? Lah, digawani yoga-yogane niku kayak yogane boten nganggeni. Oh, mboten purun manggen ten mriki munan anak-anake. Nggih. Lek rata-rata pindahe ten pundi, Pak De? Teng Krepu, teng kathah. Oh, sing kathah ten Krepu mriku. Sing kerpuke pira? Barakane misteri, kerobok barang. Oh, Pak Mistri tukang kerobok nika. Ya iya, Oh, nika ngasine mriki to? asline ndur kono. Oh. Oh, alah nggih. Mboten lah panjenengan suatu saat napa nggih duwe angen-angen nek pindah ngoten napa tetep ten mriki mawon? Tetep ana iki mau. Nyambet damel iki ten mriki nggih. Nggih. Rata-rata napa Pak De rumiyin nyambet damel ten mriki niki? Alah tani kan. Oh, tani. Tegal nggih, ngarep Tegal nggih. Nggih. Nek saben napa saged mriki? Wis sakit. Nggih. Gogo. Nggih, mboten nggih rendengan. Oh, rendengan. Nggih gogok niku. Oh, Tapi nggih. ngene iki kidul niki. Oh, namung celak niki nggih. Nggih. Oh, nggih. Sing kathah nggih teng lono. Oh, nek pindahe dulur-dulur Banyon, leres Banyon nggih mriki. Nggih. Niku mulai tahun pinten, Pak De? Cara pun lekas enten sing boyong ngoten. Pasak mulai misteri rabi kae tahun piro? Lali ta. Pak Misri Rapi nak tahun 80-an. Ya sarare kuwi. Wong anake ya wis iki. Ditintu kabeh marane. Lah nggih, rampun omah Mas teh niku. Nggih. Yes katakanlah 8 bulan munggah lah meh 90 niku. Wis 30 tahun lebih nggih sami boyong keng mriki. Nggih. Nggih. Nek mriki niki mboten Pak De, jane tanahe rak hak milik sedaya nggih. Jane nggih. Mboten maksud kula mboten Magrisari Perhutani ngoten mboten nggih. Mboten. Pemajekan. Pemajekan sedaya. Oh, nggih. Nek desane mriki niki nderek pundi, Pak De? Justru nang Oh, nderek Truneng. tes ngene iki wetan mungguhane. Munggah niku nek sing sih wetan ten Kare. Kare. Nek sing Kilen. Kilen ten Truneng. Nggih. Lah panjenengan lek ten Peken ngoten ten pundi? Peken pundi? Bungkal napa Slaung? Nggih bungkal. Oh, Pekene Bungkal. Soalnya cedak margi ten Bungkal nggih. Tapi jane nek ten Pasar Slaung ora nggih minggah. Terus wabah niki munggah niki malah selak jane. Ngoten anu. Wis robot radosane. Oh, nek riyen wonten jane. Nggih. Wonten dhewe. Ten Gunung Butak terus mandap Kowang napa Bandungan? Nggih kowang. Oh, Kowang. Nggih. Cara lek lintune tani ngoten mriki napa Pak De rata-rata? Lintune tani. Ngingu kewan. Ya ngingu kewan karo tani kuwi. Oh, alah nggih. Lembu napa mendok sing kathah? Yo kan ya sapi ya wedhus. Oh, rata-rata anu nggih. Nggih. Oh, alah nggih. Matur nuwun Pak De, awet sehat, momong putra wayah. Bendungane. Nggih, assalamualaikum. Oke. Lur, ini kunjungan kita ke kampung Banyon. Bisa dikatakan ini kampung mati ya karena hampir semuanya sudah penghuninya, penduduk yang tinggal di sini itu menurut keterangan Pak De Bonari tadi sudah hijrah, pindah dan bertempat tinggal di kampung yang lebih ke bawah yang tadi sempat kita lewati dengan naik motor tadi. Nah, menurut beliau ini beliau lebih kerasan berada di sini karena memang secara pekerjaan beliau nyaman ada di sini dengan bertani, dengan berternak dan lain sebagainya. Ketenangan itu sedulur ada dimanapun Anda berada sepanjang kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.